Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah atap, yang jawab salam kayaknya kurang mantap. Mantap kalah. Burung pipit terbang berempat, terbang melayang di atas masjid, mengucap salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nussalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa dapat diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sempat untuk selalu bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada kita semua, dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyiral muslimin hadirin, di siang hari ini kita bertemu kembali di kajian Islam aktual Ramadan bersama Ustadz kita yang sudah hadir depan kita dengan Ustadz Kiai Haji Dr. Ahzami Sami'un Zajuri. Tema kali ini adalah Al-Asyarul Awakhir, atau kita mungkin sebenarnya ini adalah tuntunan Rasulullah SAW di dalam menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau kita sering disebutnya dengan Al-Asyarul Awakhir. Bagaimana kita mensiasati itu semua untuk selalu menjalankan istiqomah di 10 hari terakhir ini, bagaimana kiat-kiatnya, mungkin untuk mempersingkat waktu dan mungkin untuk menunggu sambil menunggu teman-teman kita yang hadir, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. Ikhwatal iman hafizakumullah, kajian kita pada siang hari ini mengambil tema Al-Ashrul Awakhiru Bainal Mithaliyati wal Waqi'iyah. Asrul Awakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, antara idealita dan realita. Saudaraku sekalian hafizakumullah, kesuksesan umat manusia di dalam pandangan Islam sangat terkait dengan detik-detik terakhir dari perjalanannya. Sebagaimana kesuksesan besar ketika orang hidup di dunia ini bisa mengakhiri kehidupan yang fana ini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu tanda dia husnul khotimah. Begitu juga ketika kita berada di sebuah universitas Ramadan, di lembaga pendidikan yang bernama Ramadan, maka kesuksesan kita ya ikhwah hafizakumullah sangat terkait dengan sejauh mana kesungguhan kita memasuki asrul awakhir, detik-detik terakhir dari bulan Ramadan. Nah, seperti apa idealnya dan bagaimana realitas umat Islam dari dulu sampai sekarang, sehingga demikian ikhwatal iman, tema ini tema yang sangat penting karena berkaitan dengan kesuksesan kita semuanya. Tapi di sisi yang lain juga tema ini adalah tema yang realistis. Kita akan melihat realitas kehidupan umat Islam sepanjang masa sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, ketika kita berbicara tentang mithaliyah, idealisme dalam kehidupan ini, termasuk dalam memasuki asrul awakhir,
10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka tidak ada yang lebih ideal daripada Rasulullah SAW. Dan untuk difahami dan diyakini bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah bukan sebatas untuk dikagumi, tapi lina ta'assa bihi, agar kita meneladani. Dan meneladani Nabi itu mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena keteladanan itu akan terrealisir dengan dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur at-taswiyah, unsur kesamaan. Nabi yang merupakan manusia terbaik, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang Rasul dan Nabi. Beliau adalah manusia, sementara kita manusia. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa, ya Ustaz, dia kan Rasul, kita kan manusia biasa. Kecuali kalau Rasul itu malaikat, kita bisa mengatakan nih, ya Ustaz, masa lapar begini puasa? Kalau dia sih wajar, malaikat nggak makan, nggak minum. Tapi ketika Rasul kita adalah seorang bashar manusia, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Bukan mudah atau sulit. Bukan mungkin atau tidak mungkin. Yang kedua adalah unsur at-tamayyuz, unsur keistimewaan. Artinya kalau kita ini sama-sama manusia, kita tidak terdorong untuk mengikuti manusia yang lain. Maka unsur yang kedua agar seseorang itu ya diteladani dan kita semangat untuk meneladani, maka yang diteladani itu harus punya keistimewaan. Dan keistimewaan Nabi SAW adalah karena beliau mendapatkan wahyu sehingga selalu benar dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk ketika memasuki al-asrul awakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, bab yang pertama ini kita jadikan dua bab. Bab pertama adalah al-mithaliyah, idealnya seperti apa asrul awakhir. Bab yang kedua adalah al-waqiyah, realitasnya seperti apa umat manusia. Ya, satu babnya sekitar 150 halaman. Jadi kalau dua bab berapa? 300 halaman. Ini untuk risalah doktor, Pak. Doktor. Tapi kalau antum semua udah sebentar lagi udah doktor, jadi diringkas saja menjadi ya 3 halaman. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, bagaimana idealnya kita memasuki dan menjalani asrul awakhir? Yang pertama, Bapak sekalian hafizakumullah, yang harus kita lakukan mudha'afatul juhud fil ibadat. Jadi yang harus kita lakukan mengikuti Rasulullah SAW adalah melipat gandakan ya, kesungguhan kita dalam beribadah. Artinya apa Bapak sekalian hafizakumullah? Ketika di luar bulan Ramadan ya, kita sudah terbiasa baca Quran, maka di bulan Ramadan ya, baca Qurannya lebih rajin lagi. Asrul awakhir lebih rajin lagi. Ketika sebagian orang di bulan Ramadan jarang ke masjid, maka di awal bulan Ramadan mereka rajin ke masjid. Sehingga awal Ramadan biasanya masjid penuh. Ketika awal Ramadan masjid itu penuh, berarti asrul awakhir harus lebih penuh. Realitasnya minum. Karena ya, ini sesuai jelas. Ketika Rasulullah SAW berinfak ya, di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan apalagi di asrul awakhir, maka infak beliau diterangkan dalam hadis karihil mursalah, seperti angin yang menghembus kencang, gambaran daripada orang yang tidak takut fakir, tidak takut miskin ketika dia infak. Dan ini yang harus kita ikuti. Dan faktanya memang tidak ada orang itu miskin gara-gara sering infak. Bapak Ibu, nggak ada orang miskin itu karena sering zakat, sering sedekah, nggak ada. Ya. Tapi miskin ketika dia banyak maksiat, miskin karena tenggelam dalam hal yang mubah, lupa yang wajib, lebih yang sunnah, itu banyak. Contoh, orang jatuh miskin padahal dulunya kaya karena sering mengikuti PNS. Tahu PNS Pak? Pengagum nikah siri, kuat kawin kuat habis dia. Kemudian yang kedua adalah taharri lailatul qadri. Seperti apa idealnya kita memasuki asrul awakhir seperti ya, malam-malam seperti ini, masih ada beberapa malam. Caranya ada dengan taharri lailatul qadr. Jadi bersungguh-sungguh dengan penuh kehati-hatian untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu mana taharri. Sehingga
saya tidak meredaksikan dengan kata tolak atau mencari. Kalau mencari dapat atau nggak dapat. Tapi kalau tahari itu mencarinya bersungguh-sungguh, takut sering lepas. Kayak waktu kita kecil, Bapak Ibu sekalian, ketika kita di depan rumah kita atau di sawah, di tambak, kita menangkap apa Pak? Yang sangat hati-hati. Capungnya kan Pak? Ya. Gambarannya seperti itu. Dan di antara cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah meningkatkan kualitas ibadah kita di tanggal-tanggal yang ganjil witir. Meskipun sebagian orang Indonesia mengatakan negara yang sangat potensi Lailatul Qadar itu Indonesia, karena setiap malam witir. Setiap malam kan ganjil lagi. Karena ada yang puasa hari Sabtu dan ada yang puasa hari, jadi setiap malam. Ini kata sebagai teman-teman, itu tidak ada kecuali di Indonesia macam-macam. Termasuk nggak ada presiden kayak di Indonesia itu. Dulu begitu, ya, dulunya begitu, ya. Sekarang begini. Di Indonesia negara aneh bin ajaib. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, dari tahari Lailatul Qadar. Cuma diingat sekalian. Tanggal ganjil itu bukan berarti ketika tanggal genap kita tidak ke masjid, tidak itikaf. Karena ada sebagian orang ketika ganjil maka dia datang ke masjid, ketika genap gaib. Itu tidak boleh. Kenapa? Kita diingatkan oleh ulama, ya, karena ada sebagian orang yang beribadahnya berorientasi pada tanggal atau waktu atau zaman. Maka ada ungkapan yang sangat populer, nasihat dari salafus saleh yang berbunyi, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian manusia-manusia yang berafiliasi pada Rabb, yang orientasinya kepada Allah, beribadah pada Tuhan setiap saat. Jangan menjadi manusia-manusia penyembah bulan Ramadan, karena rajin ibadahnya hanya kalau bulan Ramadan. Nah, saya jadi istilah lain, kunu rabbaniyin wala takunu ganjiliyin. Bahasa apa itu Pak? Arab atau Indonesia Pak? Campur Pak, Arab dan Indonesia. Yang benar adalah wala takunu witriyin. Janganlah kalian manusia menjadi penyembah yang witir, yang ganjil. Jadi kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, termasuk hadis khusus yang berkaitan dengan menetapkan tanggal ganjil, ada yang mengatakan 27, 29. Kalau di Saudi sebagian masyarakat itu banyak yang yakinnya tanggal 27. Sehingga kalau ya besok tanggal 27, jadi saudara sekalian, sejak jam 9 pagi itu sudah penuh. Bukan masjidnya penuh Pak, halamannya sudah penuh. Karena mereka yakinnya tanggal 27. Nah, yang benar adalah yang namanya tahari Lailatul Qadar. Itu setiap malam sejak tanggal pertama sampai akhir kita benar-benar ingin mencari Lailatul Qadar. Dan itu waktunya malam. Dan kita lebih optimis kalau di masjid. Karena di masjid suasana untuk ibadah itu kondusif. Kalau kita ke mall berat Pak. Karena nggak ada satupun hadis yang nggak ada satupun ayat yang berbunyi inna anzalnahu fil mall, tidak ada. Atau inna anzalnahu fi Fantura, tidak ada. Karena sekarang banyak orang sudah macet di Pantura, lupa Lailatul Qadar, tidak bersungguh-sungguh. Makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79, setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah tujuannya agar kaumnya menjadi rabbaniyin. Artinya ketika beribadah itu tidak tergantung oleh tempat, tidak tergantung oleh waktu. Karena tidak sedikit saudara kita dalam realitasnya, karena judulnya antara realitas, idealitas dan realitas, itu beribadah kepada Allah ditentukan oleh waktu, zaman. Contoh di luar Ramadan, Pak. Sebagian saudara kita ya membaca Quran itu biasanya memilih malam apa Pak? Jumat. Dibaca semua atau surat khusus? Surat nomor berapa? Yang lainnya? Inilah saudara sekalian, makanya Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Jadi tidak boleh seorang manusia yang diberikan kenabian oleh Allah atau kitab suci atau hikmah untuk mengatakan kepada umatnya, jadilah kalian hamba-hambaku bukan hamba Allah. Tapi harusnya jadilah kalian manusia-manusia yang robbaniyin nisbatan ila Rabb, yang selalu berafiliasi pada Allah. Salatnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, berdakwahnya karena Allah, mencoblos calon presidennya karena ketika tidak karena Allah, kalah jagoan kita. Tapi karena sudah banyak manusia-manusia yang menjadi madhabnya adalah realistis. Tahu real, Pak? Real. Nanti lama-lama dolaristis. Jadi harus jadi robbani, beribadah dulu setiap saat. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana idealnya kita berada di asrul awakhir itu? Yang ketiga adalah dengan al-i'tikaf. Dan begitulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apa itu al-i'tikaf? Al-i'tikaf maknahu luzumul masajidi biniyatin makhsusah. Komitmen untuk berada di masjid dengan niat yang khusus. Itulah i'tikaf, hafizakumullah. Dengan i'tikaf ini ya ibadallah, kita akan berlomba-lomba dengan hamba-hamba Allah yang ada di langit, itu malaikat. Karena orang ketika di masjid tidak ada kecuali beribadah kepada Allah. Persis dengan malaikat yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, seperti diterangkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jadi tidak akan berbuat maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan seluruh perintah Allah. Dan itu ketika orang di masjid mirip dengan malaikat, hafizakumullah. Apalagi kita tahu di malam Qadar itu malaikat juga berturun semua. Turun malaikat dan ketuanya itu roh, maksudnya Jibril alaihissalam. Makanya disebut Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya dua, Pak. Pertama, mulia. Artinya malam itu benar-benar malam yang mulia. Dan yang kedua, Qadar itu maknanya sempit. Seperti firman Allah, faqadara alaihi rizqahu. Allah menyempitkan rezekinya. Kenapa sempit, sesak? Karena di malam Qadar malaikat-malaikat Allah termasuk ketua Jibril alaihissalam turun kemana, Pak? Ke bumi. Dan dia tahu seperti apa besarnya malaikat itu, sampai Nabi dia ketakutan sebagai manusia, sehingga pulang ke rumahnya minta diselimuti oleh, maka turun ayat ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, hai Nabi yang berselimut, qum, bangunlah. Ya ikhwatal iman hafizakumullah. Jadi kita itu i'tikaf meskipun hukumnya sunnah, tujuannya Bapak sekalian dalam rangka benar-benar agar asrul awakhir kita ideal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah al-mu'ayyashatu ma'al Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Sesuai dengan nama Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sehingga ya ikhwatal iman, di asrul awakhir itu interaksi kita dengan Quran harus berlipat ganda. Apakah membacanya, menghafalkannya, hafizakumullah, mentadaburinya, dan dibuktikan dalam sunnah Nabi SAW, apalagi ketika beliau mau meninggal dunia, Bapak sekalian. Di akhir-akhir kehidupan beliau, itu iktikaf Nabi bukan 10 hari, tapi 20 hari, ishrina yauman. Kenapa ketika mau meninggal dunia sampai 20 hari? Ulama mengatakan, karena di saat Nabi mau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau murojaah, ya, menghafal Qur'annya dan dicek kembali oleh Jibril itu 2 kali. Dan kalau cuma 10 hari iktikaf kurang cukup, maka ditambah 10 hari ya ibadallah. Saudaraku, Nabi yang sudah dijamin hafalannya oleh Allah saja begitu bersungguh-sungguh mengulangi hafalan. Seharusnya kita berarti Pak yang tidak dijamin harusnya lebih bersungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang umat Islam realitasnya nggak begitu.
Padahal Allah itu sayang pada kita Bapak Ibu. Apa sayangnya? Saking sayangnya Allah pada kita, kita ini disuruh ngafalin Quran, tapi nggak boleh banyak-banyak. Tidak boleh banyak-banyak, nggak boleh lebih dari 30 juz. Nggak boleh dari 30 juz. Karena kalau juz 31 pasti bukan Al-Quran. Allah Akbar. Dan Quran itu mudah, dihafal mudah. Yang tidak mudah karena tidak mau. Kalau sering dibaca, sering dipakai sholat, sering dipakai ceramah, mudah. Yang penting biasa. Seperti nasihat orang tua kita, al-biso minal kulino. Ya kan? Al-biso minal kulino. Yang kedua, hafidhakumullah, adalah al-waqi'iyah. Setelah kita tahu idealnya seperti itu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam memasuki asrul awakhir, dan itu hal yang sangat menentukan kesuksesan keberhasilan kita di madrasah Ramadan, di lembaga pendidikan yang bernama Ramadan, agar kita bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang kita mau lihat potret daripada realitas umat manusia atau umat Islam di dunia ini. Kalau kita lihat wakiyah kita ada dua. Pertama, manusia yang al-multazim, supaya kita tidak menjelaskan orang-orang yang malas. Al-multazim, yaitu orang yang komitmen dengan idealisme ini. Kita buktikan sekarang di Indonesia sudah mulai banyak, khususnya di Jakarta. Dulu masjid yang itikaf cuma sedikit, cuma aktivis dakwah tertentu atau partai Islam tertentu yang itikaf. Sekarang alhamdulillah sudah banyak kaum muslimin ya yang itikaf, yang kalau sholat hafal khatam Quran, sehingga tanggal 20 sudah khatam, 25 khatam. Dan begitulah dakwah itu harus menjadi terdepan. Sama dulu yang aktif membela Palestina adalah aktivis dakwah tertentu, partai Islam tertentu. Sekarang sudah mulai banyak. Jadi aktivis dakwah itu harus terdepan dalam memulai kebaikan. Jangan ukurannya menang atau kalah dalam pemilu yang banyak memilukan orang. Masalah kalah menang itu Allah menentukan. Yang penting kita memproduksi kebaikan, hafidhakumullah. Terdepan di dalam i'tikaf, terdepan dalam berdakwah, terdepan dalam membela Palestina, hafidhun, terdepan dalam menghafal Quran. Wa kada. Nah, itu orang-orang yang multazim, komitmen. Nah, orang yang seperti itu, hamba Allah seperti itu adalah khair. Inilah orang yang terbaik. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadri yang khairun min alfi syahr. Jadi satu malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa itu yang mendapatkan? Yang ideal tadi, asrul awakhirnya. Hafidhakumullah. Karena sebenarnya Allah sudah menyediakan Lailatul Qadar. Ada malam tertentu di dalam bulan Ramadan yang disebut Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi faktanya tidak semuanya mau. Oh ya, tidak semuanya orang mau. Tidak semuanya orang bersungguh-sungguh. Jadi jangan sampai disalahkan Allah. Allah tidak mungkin salah. Setiap kaum muslimin diberikan kesempatan yang sama untuk dapat Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkannya? Al-multazim, yang komitmen dengan idealitasnya dalam bulan Ramadan, khususnya di asrul awakhir, yaitu dengan melipat gandakan ibadahnya, dengan bersungguh-sungguh cari Lailatul Qadar, dengan i'tikaf, dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Hafidhakumullah, itulah manusia yang satu malam ya ibadallah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini jangan sampai hitungannya cuma pahala. Orang biasanya kalau lebih baik dari sebulan berarti berapa tahun. Jadi hitungannya apa? Pahala, kalkulasi pahala. Kalau itu walaupun itu benar juga, tapi tidak cukup akhi. Karena kalau dia sudah yakin dapat Lailatul Qadar, besoknya nggak semangat lagi. Setelah dapat Lailatul Qadar apa? Setelah dapat Lailatul Qadar, dapat teman pulang kampung dan itulah sebabnya tetap saja Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah agar kita selalu bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua, yang terakhir ini adalah fenomena dan sebuah realitas yang kurang terpuji, yaitu ghairul multazim, yang tidak komitmen terhadap idealita ketika memasuki asrul awakhir. Nah, apa tandanya seseorang itu tidak komitmen, sehingga tidak optimal, sehingga nggak dapat Lailatul Qadar? Walaupun sudah puasa bertahun-tahun tidak pernah dapat Lailatul Qadar, padahal bapaknya sudah ngasih nama Muhammad Qadar, tapi nggak pernah dapat Lailatul Qadar karena tidak bersungguh-sungguh tadi. Orang hanya berdesak-desak di masjid bersama malaikat, dia berdesak-desaknya ke mall, wa ma adraka mal mall.
Padahal tidak ada ayat yang berbunyi tadi saya katakan inna anzalnahu fil mall, tidak ada. Akhirnya tidak dapat Lailatul Qadar sepanjang hidupnya, namun min dzalik. Itulah yang ghairul mutazil. Nah, tandanya apa? Tandanya yang pertama adalah yaitu adamul jiddiyah. Tidak bersungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh. Puasa-puasa, ibadah-ibadah, tapi tidak ada kesungguhan. Sehingga nggak dapat, karena yang dapat dalam hidup ini, yang dapat petunjuk Allah dalam hidup ini hanya yang bersungguh-sungguh. Dalilnya adalah penutup surat Al-Ankabut. Surat nomor 29 ayat 69 yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah hanya yang bersungguh-sungguh ya ibadallah. Ya. Kita tidak mungkin menjadi pekerja karyawan yang sukses kalau tidak sungguh-sungguh. Seseorang tidak mungkin jadi doktor kalau tidak bersungguh-sungguh atas izin Allah. Ya. Bahkan seseorang tidak akan dapat istri kalau tidak sungguh-sungguh. Ya, kita senang perempuannya solihah, hafal Quran. Lambat kita ngelamarnya, ya diambil makhluk lain, diambil makhluk lain. Hafidullah, harus secepatnya. Makanya jangan sampai kalian di antara antum jangan sampai ada yang masih menderita. Menderita maksudnya tidak kawin-kawin. Nah, nanti takut ya nggak sungguh-sungguh. Apapun di dunia ini, rumah tangga, perkawinan, dakwah, jihad, Lailatul Qadar, semuanya harus bersungguh-sungguh sesuai dengan ungkapan yang dulu kita pelajari, man jadda wajad. Nah, yang kedua saudara sekalian, seperti apa orang yang tidak komitmen untuk ya ideal dalam memasuki Asrul Awakhir? Yang kedua, yang terakhir adalah al-wuqu fil mulhiyat. Dia terjatuh, terjebak dalam lahu, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contohnya banyak. Harusnya di bulan Ramadan dari tanggal pertama sampai akhir harusnya tengah malam bangun untuk qiyamul lail. Ini tengah malam bangun untuk lihat apa? Bola. Karena bangsa ini walaupun katanya mayoritas beragama Islam sudah terkena penyakit maroduna. Tahu maroduna? Maroduna penyakit kita. Maroduna penyakit kita. Iya maroduna penyakit. Penyakit yang harusnya malam bangun untuk qiyamul lail, bangunnya lihat apa? Nyembah apa? Nyembah Allah, nyembah Tuhan, nyembah bola. Makanya Allah mengingatkan pada kita bahwa Tuhan itu bukan hanya berhala saja, Tuhan palsu itu, termasuk bola, termasuk hawa nafsu, selera kita, hobi kita. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tahukah kamu Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan karena selalu mengikuti? Kalau begitu nggak akan dapat Lailatul Qadar. Tidak maksimal dalam berpuasa. Ya. Tuhan, ya Allah SWT kalah dengan apa? Bola. Itu di antara mulhiyat, akhir. Di antara hal yang melalaikan hafizakumullah. Ya. Ya, di antara yang melalaikan banyak sekali, bukan hanya bola saja. Ya. Termasuk sinetron, wa ma adraka ma sinetron. Walaupun katanya temanya, judulnya adalah film religi. Religi dari mana? Suami istri. Istri beneran lagi atau orang lain itu? Hah? Orang lain, jarang yang benar-benar suami istri. Alasannya religi. Religi apa? Mencampur adukan antara hak dan batil. Sehingga masyarakat yang tidak jelas. Mana yang Islam, mana yang jahiliyah. Akhirnya juga nggak jelas juga di dalam menilai mana yang ustadz, mana yang dukun. Karena keduanya di TV semua. Pakai peci dua-duanya. Bisa zikir kedua-duanya. Ternyata yang satu dukun, yang satu ustadz. Beci, beda-beda tipis. Hafidhakumullah. Kenapa hafidhakumullah? Karena umat tidak faham. Termasuk juga milih calon presiden. Yang satu didukung oleh kaum muslim mayoritas, partai-partai Islam. Yang satu didukung oleh Syiah, ya, didukung oleh Kristen, didukung oleh orang kafir, didukung di belakang negara lain. Yang menang yang mana, akhi? Yang menang yang mana, akhi? Kedua. Akhi, ketika aktivis dakwah selama 5 tahun membina kampungnya, membina daerahnya dengan mengajarkan Quran, dengan sembako, pengobatan gratis 5 tahun. Sementara ada partai sekuler gak ngapa-ngapain. Yang penting serangan fajar ngasih 100.000. Masyarakat milih yang mana? Akhi, milih yang mana? Akhi? Milih yang mana? Akhi? 100.000. Selama masyarakat seperti ini, tidak mungkin kita punya presiden yang
yang terbaik. Karena presiden terbaik itu berasal dari Rakyat. rakyat, masyarakat. Masalah seperti itu masih. Bahkan sekarang ini tahun ini masih bukan serangan fajar aja, ada serangan duha. Sebagian teman aktivis dakwah nyalon di daerah tertentu menang dihitung. Pulang ke Jakarta istirahat. Begitu pulang dicuri suaranya, yaitu ada serangan duha. Apa? Ini berita terbaru hafidzakumullah. Jadi uang semua. Jadi milih anggota dewan, milih presiden karena bukan karena kesolehan orang. Makanya jangan bermimpi kita akan mempunyai wakil rakyat terbaik. Jangan bermimpi kita punya presiden terbaik. Yang salah siapa? Yang salah. Yang salah yang dipilih atau yang milih yang pertama? Salah. Yang milih hafidzakumullah. Tidak tahu siapa di belakang. Mungkin calon kedua-duanya mirip-mirip saja, nggak jauh berbeda. Tapi pertanyaannya man waro'ahu, siapa di belakang? Kalau dalam bahasa Al-Quran, bitona, teman dekatnya itu siapa? Itu sebabnya dalam Islam tidak boleh kita mempunyai teman dekat, ya, pembisik, orang kafir, orang munafik, atau orang fasik. Karena sangat memengaruhi dalam jalannya kehidupan. Inilah hafidzakumullah, kembali lagi, tema yang kita angkat tadi adalah al-ashrul awakhir baina al-mithaliyah wal waqi'iyah. Sebelum terakhir antara ideal dan realitasnya. Sekarang pertanyaan, bagaimana realitas masyarakat yang ghairul multazim? Apa solusinya? Apakah kita rela kalau saudara kita setiap Ramadan seperti itu terus? Terjebak macet, terjebak dalam mall, tidak mengoptimalkan asrul awakhir. Solusinya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Agar lebih baik kayak yang multazim, solusinya atau al-hal bahasa Arabnya, solusinya adalah at-tarbiyatul islamiyatul syamilatul mutakamilah. Harus ada tarbiyah, pembinaan, ya. Pembinaan keislaman yang universal dan terpadu. Ditarbiyah, dididik pikirannya agar benar. Makanya ayat Quran yang pertama kali adalah iqra, supaya dia pemikirannya Islam. Jangan sampai agamanya Islam, pemikirannya sekuler. Ada nggak Pak di dunia ini? KTP-nya Islam tapi anti Islam. Yang kedua, tarbiyah rohiyah, rohaniah, spiritualnya dididik agar selalu membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah tarbiyah al-jasadiyah, fisiknya harus sehat. Bagaimana mungkin dia bekerja optimal kalau sakit? Bagaimana dia ceramah semangat kalau dia sakit? Makanya jangan sampai kita mengkonsumsi yang haram, yang makruh, yang syubhat. Termasuk jangan sampai ada lagi kaum muslimin tapi masih menjadi ahlul hisab. Tahu ahlul hisab Pak? Ahlul udud. Pak, dia akan sehat fisiknya. Kalau sehat pun hafidzakumullah tetap saja masih kurang dibandingkan orang yang bersih makanannya, minumannya. Jadi intinya hafidzakumullah, ketika sebagian masyarakat kita belum multazim, komitmen dengan idealisme dalam asrul awakhir, maka solusinya harus ikut tarbiyah yang syamilah dan yang mutakamilah, yang universal dan yang terpadu. Dengan demikian insya Allah puasa ini atau Ramadan dan Ramadan yang akan datang kita lebih baik lagi. Ini saja sekalian yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu nggak? Masih. Masih ada waktu gitu tes Ustaz? Ada lagi kalau ada tambahan pertanyaan. Oh misalkan langsung tanya jawab aja kali ya, Iya. biar lebih interaktif kali ya. Ya, itu ada tanya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Akhwan Rahimati. Langsung aja nanya biar waktunya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang untuk malam Lailatul Qadar Iya, Bu. itu kan lebih banyak kita untuk beribadah, Nah, diutamakan untuk itikaf. betul. Amalan apa untuk perempuan kan misalnya di 10 terakhir itu datang haid, otomatis kan tidak bisa untuk saat malam zikir, baca Al-Quran, baca Al-Quran dan sholat malam. Kira-kira amalan apa ya Ustaz Iya. di malam terakhir tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum langsung aja Bapak Ibu ya supaya waktunya cukup. Saudaraku sekalian, pertama yang harus kita bangun persepsi kita, pemahaman kita adalah setiap hamba Allah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah.
sekali lagi dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Tinggal kita mau atau tidak. Pertanyaannya bagaimana kalau seorang istri atau seorang ibu atau seorang perempuan sementara dia tidak bisa itikaf di masjid, bahkan tidak sholat karena lagi udzur. Maka saudara sekalian, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, yang tidak harus syaratnya suci, itu perbanyak. Contoh ketika kita mau infak, harus suci atau tidak usah? Nah, jadi ukti punya gaji dari Indosat, jangan banyak-banyak, ya potong aja 3/4 untuk infak, Lailatul Qadar, insya Allah itu pahalanya lebih besar. Sehingga lipat gandanya ya tidak bisa kita hitung. Nah, luar biasa udah bulan Ramadan, Lailatul Qadar lagi. Ya, atau tidak timur itu ya atas separuh atau seperempat. Atau lagi zikir, Bu. Zikir itu tidak harus sifatnya suci. Jadi Ibu ketika tentang bulan atau seandainya yang sudah punya suami nifas, itu bisa zikir terus. Makanya zikir itu tidak boleh sedikit. Zikir itu dalam Al-Quran selalu disebut banyak, ya Pak. Seperti dalam surat Al-Anfal, ya, surat nomor 8 ayat 45 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan zikirlah kamu kepada Allah yang sering, yang banyak agar kamu menang. Jadi zikir itu harus banyak. Berarti zikir sedikit tidak cukup, apalagi tidak zikir. Dan itu Bu syaratnya tidak harus suci. Ibu bisa zikir kapanpun. Jadi ibu bisa infak, bisa zikir, bisa birrul walidain, bisa membantu kalau udah punya suami yang lagi etika memasakkan. Itu semua amal semua. Hafizakumullah. Jadi intinya Allah tetap memudahkan pada siapapun ketika ingin beribadah pada Allah. Lebih tegasnya, ibu beribadah apapun yang tidak harus syaratnya suci. Nah. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari Ikhwan Fatih. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita mempunyai pemimpin yang non muslim, entah itu Jakarta atau yang lain. Nah, ada yang misalnya ada yang beranggapan nggak apa-apa lah non muslim, yang penting kan dia masih mau mengikuti kita. Misalnya apakah dia berbicara tentang misalnya tentang hadis-hadis, atau dia mau seperti bukber atau masuk ke masjid. Nah, kalau apakah kita sendiri, maksudnya pandangan Bapak gimana gitu loh Pak? Iya. Pemimpin yang non muslim ini. Jadi bukan pandangan saya, Iya, tetapi firman Allah Pak ya, supaya tidak ada yang menentang. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah dan yang lainnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba' wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin Yahudi dan Nasrani, ya. Sebagian mereka pendukung sebagian yang lain. Barang siapa yang menjadikan pemimpin dari orang kafir itu, maka dia termasuk golongannya. Ditutup ayatnya, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kalau ada orang Islam, walaupun dia seorang profesor, doktor, kiai, kalau mendukung orang kafir, dia adalah zalim. Kalau ada orang lain berpendapat boleh-boleh saja gitu, nah itu pendapat dia, dan dia bertanggung jawab kepada Allah dan bertanggung jawab karena menyesatkan kepada umat Islam. Jadi ibu nggak usah kaget kalau ada orang mengatakan boleh, apalagi caranya dengan membohongi rakyat, ya. Di antara mereka caranya begini, saudara sekalian, kalau bapak pergi umroh, pergi haji, kemudian ada 2 pesawat, yang satu pilotnya adalah kafir tapi lihai, yang satu pilotnya orang Islam tapi tidak lihai, pilih mana Bapak Ibu? Pak, Bu, saya bertanya, itu yang salah agamanya atau yang salah contohnya? Sama warisan dulu, menterinya sudah mati sebagai kita serah pada Allah, menteri agama lagi. Quran itu katanya harus direvisi karena dalam hukum warisan tidak adil, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Coba Bapak Ibu,
Di Wonogiri, anak perempuan merantau ke Jakarta, Mbak Yu jual jamu gendong, jamu setiap hari, pagi sampai sore. Saudara laki-lakinya di Wonogiri main burung, main ayam. Nanti kalau bapaknya meninggal, anak laki-laki yang main-mainan itu dapat 2 bagian, sementara perempuan yang capek dapat 1 bagian. Bapak Ibu saya bertanya, yang salah ayatnya atau contohnya? Ngapain laki-laki main burung? Ya kerja. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ini cara dosen-dosen yang sudah sekuler menyesatkan mahasiswanya. Itu kira-kira di perguruan tinggi mana adanya, Pak? Hah? Di perguruan tinggi mana? Bapak nggak tahu tinggal di sini? Di universitas apa kira-kira yang begitu itu? Pemahaman yang jalannya gitu. Ya, jadi kalau mahasiswanya selamat dari pembohongan itu, maka mahasiswa kalau tamat sekolahnya titelnya SAG, sarjana agama, soleh dia. Tapi yang tidak selamat, ya terkena pemahaman yang sesat itu, titelnya sama juga SAG, tetapi bunyinya bukan sarjana agama, tapi sarjana agak gimana gitu. Itu Bu ya. Jadi Bu nggak usah kaget, pendapat macam-macam itu bukan hal yang baru. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Syarh Al-Mudhif sudah menyampaikan, ulama itu ada 2. Ulama yang benar disebut ulama akhirat. Yang kedua adalah ulama ulama yang buruk, orientasinya hanyalah apa? Real, fulus, cepat dapat titel, bisa tampil di TV terus-menerus, terkenal dan sebagainya. Bu ya, itu pentingnya kita belajar Islam supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena TV ini sangat mempengaruhi pemikiran orang. Kebohongan yang diberitakan berulang-ulang itu kalau tidak sadar bisa berubah menjadi kebenaran. Orang Islam difitnah bermacam-macam, sampai-sampai orang yang berjihad pun difitnah jadi teroris, sehingga orang takut asal ada orang berdakwah dicurigai, apalagi jenggotnya panjang, lebih panjang dari jenggot saya. Jenggotnya sampai panjang melebihi mat lazim mutul kali minam harokat. Ya. Satu lagi Pak, barangkali betul. Pak, tapi kalau misalnya pemimpin itu masuk masjid, apa hukumnya? Itu Pak? malah membahayakan karena menipu umat, tambah membahayakan. Lalu bagaimana ulama yang Ya ulama yang diam dosa besar karena dia tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ulama harusnya mengasih tahu pada masyarakat supaya tahu mana yang mukmin, mana yang munafik, mana mukmin, mana yang kafir. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah dari awal Allah menjelaskan ya ciri-ciri orang bertakwa 3 ayat. Dan mutakin ciri-ciri orang kafir 2 ayat cuma. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim Anda tahu semua ciri-ciri orang munafik, wa min nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin, sampai babuskan 12 ayat. Kenapa? Ketika menyebutkan ciri-ciri orang mukmin, orang kafir cuma sedikit. Karena mukmin jelas, kafir juga sementara orang munafik itu tidak, maka penjelasannya lebih panjang. Itu Bu ya. Jadi Ibu jangan sampai dalam belajar Islam terpengaruh oleh orang, oleh TV. Belajar Islam sumbernya Quran dan Sunnah dan ulama yang benar-benar yang memahami Quran Sunnah dan mengamalkannya. Karena zaman akhir ini Bu, zaman fitnah. Jadi tidak ukuran disebut kiai haji, disebut profesor doktor, ya, bisa juga sesat dan menyesatkan. Jadi yang benar adalah hanya Quran Sunnah. Makanya Imam Malik mengatakan, gurunya Imam Syafi'i orang yang sangat alim, beliau mengatakan kullu qaulin yuqbalu wa yurfadu illa qala sahbi hadil maqbarah wa asyara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pendapat bisa diterima, bisa ditolak kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, pendapat saya atau yang lainnya bisa salah, bisa benar. Yang benar hanyalah sabda Rasulullah SAW. Bapak Ibu ingat kan di akhir-akhir ini ada pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Apa? Terus kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga, dia masuk apa dia? Na'udzubillah min dzalik. Jangankan Nabi, sahabatnya sudah pasti masuk surga. Mana dalilnya? Dalilnya ayat 100 surat At-Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jannah artinya jannat Pak. Apa artinya jannah?
Itu sahabatnya, baik muhajirin atau ansor, apalagi nabinya. Jadi sahabat itu semua diridhoi oleh Allah, baik muhajirin dan ansor. Sementara di dunia ini ada orang mengaku beragama Islam menghujat sahabat, menghujat Abu Bakar, menghujat Umar, menghujat Utsman, tapi mengaku beragama Islam. Quran mengatakan mereka masuk surga, sementara ada orang yang mengaku beragama Islam menghujat. Yang benar siapa? Manusia atau Allah? Yang menghujat Nabi itu ikut partai apa Pak? Di belakangnya capres siapa? Cerdas kita. Jadi kewajiban Bapak Ibu itu yang mudik nanti supaya orang tahu. Karena tidak sedikit saudara kita di kampung salah pilih, hafizakumullah. Sehingga naudzubillah min dzalik, nanti kalau sudah memimpin semoga tidak terjadi. Tapi kita khawatir saja aktivis dakwah dituduh macam, dituduh ini, ditangkepin kayak di Mesir dan sebagainya, hafizakumullah. Ya, sebabnya kenapa kita harus selalu berjuang sesuai dengan ajaran Islam. Kita tidak fanatik pada partai, tidak fanatik pada golongan, tetapi yang jadi ukuran kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Jelas Bu ya? Ibu karena pertanyaannya ada tapinya, maunya agak panjang Bu yang tadi saya jawab. Kalau nggak ada tapinya nggak panjang tadi. Anu lagi terakhir, witir lagi terakhir. Baik Ustaz, ada dua Ustaz. Yang pertama, adakah nilai-nilai yang membatalkan tarawih? Yang kedua, ada pernah jaga orang sakit di rumah sakit itu kan, jam 8 sampai jam 10 ada di masjid. Nah ketika jam 10 sampai pagi jagain orang sakit, tapi niatnya mau tarawih gitu. Tarawih atau itikaf? Itikaf jam 8 sampai jam 10 ya. Niat udah itikaf, tapi jam 10 sampai pagi nungguin yang sakit ya. Gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ikhwatal iman hafizahullah. Jumhurul ulama, mayoritas ulama yang namanya itikaf itu luzumul masajid. Jadi kita harus komitmen di masjid, tidak keluar illa li hajah, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu idealnya, akhi. Itu idealnya. Tetapi tidak selamanya kaum muslim dalam kondisi ideal. Apalagi saudara kita sakit, atau kita masih tugas di Indosat atau dan sebagainya, akhi ya. Karena kontrak itu hukumnya wajib selama kontrak itu tidak ada kemaksiatan. Sementara itikaf walaupun pahalanya besar, tapi tetap statusnya secara hukum adalah sunnah. Sehingga sebagian ulama ketika seseorang duduk di masjid beberapa waktu pun itu disebutkan itikaf juga. Tetapi sudah bertentu tidak seideal, tidak selengkap orang yang itikafnya full 10 hari terakhir. Itu akhirnya. Jadi itulah tadi di dunia itu memang selalu begitu. Ada yang ideal, ada yang realistis. Selama yang realistis itu benar sesuai dengan ajaran Islam, itu masih dibenarkan. Jadi kita menunggu orang sakit, apalagi itu orang tua kita, amal yang sudah luar biasa pentingnya. Bahkan bisa wajib kalau tidak ada saudara lain kecuali kita. Sehingga dalam hukum fikih ahkam, fikih hukum, harus kita mengikuti skala prioritas atau fiqhul aulawiyat, fikih skala prioritas. Memang itikaf penting, hafizullah, tapi tetap sunnah. Sementara berbakti pada orang tua, apalagi nggak ada saudara lain, hukumnya wajib. Sehingga tidak boleh kita bolos dari berbakti pada orang tua hanya untuk yang sunnah. Ini cara memahami Islam yang benar akhirnya, supaya tidak terjadi ketimpangan. Tadi ya. Yang pertama ya Ustaz, yang hal-hal yang membatalkan itikaf tadi. Ya, yang membatalkan itikaf akhirnya. Jadi ikhwatal iman hafizakumullah. Yang membatalkan itikaf ya ketika kita keluar dari masjid yang tanpa ada kebutuhan akhir. Tanpa kebutuhan yang mendesak maksudnya. Kebutuhan sih banyak aja ya, maksudnya kebutuhan yang mendesak. Ya. Ya. Kemudian itu yang membatalkan yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya fisik akhirnya. Yang membatalkan atau membatalkan atau tidak mengurangi supaya kita tidak mufaris akhirnya. Mengurangi pahala itikaf. Ini ada satu tren, yaitu dia cari masjid untuk itikaf, tapi yang di situ ada teman lamanya, tujuannya agar ngobrolnya agak banyakan. Apa nih? Ada fenomena seperti itu. Nah ini walaupun di dalam masjid, kalau cuma ngobrol aja, ya takut nanti pahalanya tidak sempurna. Jadi kalau di masjid sudah berarti yang diperbanyak adalah tadi itu. Ya qiyamul lail, baca Quran, zikir. Jangan di masjid tapi ngobrolnya sana sini, hafizahullah. Ini takut ya
Bukan batal itikafnya sih secara fikih. Secara fikih hukum tidak batal. Cuma secara pahala kita khawatir itu mengurangi pahala kita. Kita ya. Nah. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada pertanyaan juga dari saya. Ustadz. Ini juga sebagai kita orang awam Ustadz ya. Kan ada beberapa hadis juga menerangkan bahwa hadis Muslim mungkin atau misalnya Tirmidzi juga kan katanya Nabi Muhammad itu di Asyarul Akhir itu menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya ya Ustadz. Nah itu yang berkaitan dengan korelasi dengan yang pertanyaan tadi, itu kan berarti keluar dari masjid atau gimana ya Ustaz? Makasih. Jadi ketika hadis itu sahih, maka maknanya itu satu contoh bahwa Nabi keluar dari masjid lihajah karena kebutuhan, dan kebutuhan syar'i. Dengan demikian itu tidak membatalkan tidak membatalkan itikaf. Justru itu menambah pahala beliau. Kenapa? Karena ketika beliau membangunkan keluarganya, ya ikhwatal iman hafizakumullah, ini sudah pada tentu bagian daripada bentuk melipat gandakan upaya dalam rangka beribadah. Supaya yang beribadah bukan pribadi Nabi sendiri, tapi yang beribadah adalah juga keluarganya, hafizakumullah. Dan perlu diketahui, supaya bayangan kita bukan kayak kita itikaf di sini, rumah kita maunya di Celitan. Atau tahu akhirnya rumah Nabi dengan masjid nyatu. Di rumah Nabi dengan masjid Nabi itu sedikit dekat sekali, supaya nanti tidak dipahami wah berarti membutuhkan waktu, enggak ya. Makanya Nabi SAW ketika meninggal dikuburkan, itulah kamarnya Nabi SAW. Ada hadis setiap Nabi meninggal itu harus dikuburkan di tempat beliau meninggal dunia. Dan kalau ke Masjid Nabawi ya, kuburan Nabi kan ada di dalam masjid ya. Itu bukan berarti kubur Nabi dibangun masjid, bukan, karena lebih duluan rumah Nabi, supaya ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Jadi tidak sama dengan kubur Nabi. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan Al-Asyarul Awakhir. Baik, kita simpulkan aja Ustadz untuk terkait dengan tausiah kali ini adalah bahwa untuk keteladanan Rasulullah SAW itu ada dua. Jadi kita memang nggak boleh syirik atau memilah-memilah. Yang kedua, pertama adalah kesamaan. Artinya kita sama-sama sebagai manusia. Yang kedua adalah karena Nabi punya keistimewaan. Dan idealnya apa yang harus dilakukan di Asyarul Awakhir ini? Yang pertama adalah melipat gandakan amalan ibadah kita. Yang kedua adalah menjadi manusia yang rabbaniyah atau yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Yang ketiga adalah itikaf. Yang keempat adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua adalah realita yang terjadi selama ini adalah bahwa ini dibagi dua menjadi, yang pertama adalah yang multajim, yaitu manusia yang berkomitmen dengan idealnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah manusia yang tidak berkomitmen dengan ideal Nabi. Karena tandanya adalah yang pertama adalah adamul yadiyah atau tidak jidiyah atau tidak bersungguh-sungguh. Yang kedua ada al-wufu fil muhiyah. Lalu solusinya apa terkait dengan manusia jika manusia itu tidak berkomitmen dengan ideal Nabi? Yang pertama adalah tarbiyah keislaman atau pembinaan keislaman yang universal atau secara menyeluruh. Yang kedua adalah tarbiyah rohaniyah. Yang ketiga adalah tarbiyah jasadiyah. Mudah-mudahan tausiah kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bagi kita semua di 10 malam terakhir ini kita malah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan juga ada yang mengisyaratkan bahwa di surat Al-Maidah ayat 2 juga mengatakan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa 'ala ta'awanu ila ismin wal udwan. Sesungguhnya malah kita harus tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kita saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas. Mungkin untuk ada lagi ya mungkin, atau waktunya udah habis ya. Baik, sebagai penutup, mari kita menutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan menutup dengan doa majelis taklim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.